Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, saya sharing lagi kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga. Dimulai dari pagi hari ya teman-teman. Ini tuh saya mau nyiapin sarapan buat keluarga ya, buat Kak Ceris dan Abi sebelum mereka berangkat. Hari ini tuh menunya saya bikin sayur sop ya teman-teman, sama nanti tuh goreng ayam sama ada sambal kecapnya. Nah untuk sopnya ini memang ayamnya saya kasih sedikit ya teman-teman, karena emang setiap saya bikin sop itu selalu saya kasih potongan ayam rica-rica kayak gini ya, soalnya biar lebih ada rasa kaldunya gitu. Ngomong-ngomong alhamdulillah nih ya teman-teman, karena sekarang si Uki ini udah mulai makannya itu nggak perlu pakai empasi yang saya bikin sendiri khusus buat dia, kayak misalkan bikin bubur atau mungkin ngetim apa gitu. Jadi sekarang menunya itu udah ikut menu keluarga. Nah ini yang bikin saya lebih mudah ya, jadi sekalian saya masak pagi itu buat semua orang. Nah, untuk pendampingnya sayur sop di sini saya tuh bikin sambelnya sambal kecap ya. Jadi cuman ada bawang merah, tomat, sama cabai saya iris kecil-kecil gitu, dikasih bawang goreng plus terakhir kita campur sama kecap. Udah gitu aja. Nah, alhamdulillah nih udah selesai ya menunya, sayur sop, sambal kecap, terus ada tahu goreng juga sebagai lauknya. Dan seperti biasa ya teman-teman, saya itu nggak pakai plating ya, jadi sayurnya itu sama pancinya sekalian udah saya sajikan di meja makan. Setelah Kak Cherry sama Abi berangkat, ini tuh saya tadi belum sempat mindahin jemuran Claudie ya teman-teman. Jadi saya pindah dulu, ini saya cari yang daerah kena panas ya, biar cepet keringnya. Kemudian di sini tuh saya lanjut nanti tuh nyuapin si Uki. Seperti biasa, setelah disuapin biasanya Uki tuh ngantuk. Jadi tadi sekalian saya tidurin. Setelah tidur saya baru lanjut ini selesaiin siram-siram di depan ini ya. Jadi seperti biasa saya nyiramnya itu pakai air limbah dari mesin cuci ya. Jadi kalau misalkan musim hujan gitu saya nggak pernah siram-siram, cuman karena beberapa minggu terakhir ini jarang banget turun hujan dan udah mulai panas, jadi saya balik lagi ke rutinitas siram-siram jalanan atau rumput depan ini pakai air limbah cuci baju ya. Alhamdulillah udah selesai siram-siramnya, lanjut saya beresin di bagian dalam ya, jadi biar agak rapi gitu, biar nanti waktu Uki bangun bisa dipakai mainan lagi. Oh iya, ngomong-ngomong teman-teman lagi pada ngapain nih pas nonton video saya kali ini? Lagi tiduran atau santai-santai atau mungkin sambil cuci piring, masak gitu? Kalau saya nonton video YouTube itu biasanya kalau pas malam hari ya teman-teman. Jadi setelah saya ngelonin Uki udah tidur semua gitu, bocil-bocil, bahkan kadang Abi itu juga udah tidur. Saya sebelum tidur gitu rebahan nonton video dulu, jadi kayak sambil refresh gitu, plus bikin saya semangat gitu ya. Apalagi kalau yang ditonton itu biasanya kayak cleaning motivation atau mungkin tentang berkebun, beres-beres rumah, jadi seputar itu aja sih. Kalau menurut saya pribadi, nonton video seperti itu kayak bikin saya termotivasi ya teman-teman buat keesokan harinya. Misalnya aja saya lihat lagi beres-beres video beres-beres dapur atau beres-beres rumah atau mungkin berkebun gitu, besoknya itu biasanya saya langsung semangat gitu ya. Malam itu udah ada planning, oh besok mesti bersih-bersih ini, bersih-bersih itu. Jadi menurut saya video itu sangat membantu sih buat saya. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Nah balik lagi ke video ini tuh saya mau bersihin kamar mandi ya teman-teman. Jadi saya biasanya kalau bersihin kamar mandi tuh pakai ramuannya itu sitrun sama sabun colek gini ya. Jadi saya aduk terus saya poles-poles pakai kuas gini ke dinding sama ke lantainya, dan saya biarin sebentar, biasanya sekitar 1 jam, baru deh nanti langsung saya sikat. Jadi ini menurut saya itu kayak ngefek banget ya, mempermudah saya. Jadi kayak misalkan ada yang noda-noda di bagian dinding atau apa, nanti itu tinggal kita sikat
terus kemudian dibilas, itu udah kayaknya kita nyikat itu udah nggak perlu usaha atau effort yang terlalu besar gitu. Nah, sambil nungguin itu tadi biar bereaksi gitu ya teman-teman, saya tinggal dulu, kemudian ini saya lanjut buat beresin dapur dan nanti lanjut cuci piring. Terus ngomong-ngomong soal sitrun itu ya teman-teman, saya pernah denger ada di vlog tuh yang bahas kalau kita sikat pakai cairan sitrun ya buat kamar mandi, itu sebenarnya juga ada efek nggak baiknya. Kalau nggak salah itu dia bisa merusak pori-pori keramik atau porselen, atau yang satunya lagi itu merusak bagian natnya itu ya, jadi penghubung antara keramik satu dengan satunya lagi katanya bakalan terkikis. Kalau teman-teman sendiri gimana nih caranya bersihin kamar mandi? Mungkin ada tips juga nih buat mempermudah untuk menyikat ya, menghilangkan noda-noda di keramik gitu. Boleh bantu share di kolom komentar ya. Sebenarnya kalau saya sih ada juga sih ya teman-teman, Harpic gitu ya. Saya pakai Harpic juga di rumah. Cuman itu cairan itu tuh saya pakai khusus buat bersihin klosetnya. Terus saya pernah coba juga buat bersihin lantai sama keramik dinding kamar mandi. Sebenarnya ngefek juga sih, cuman jumlahnya itu nanti kan kita pemakaiannya kudu yang banyak banget gitu ya, jadi takutnya lebih boros. Makanya ini saya lebih nyaman sementara ini pakai cairan yang saya bikin sendiri itu. Ada juga sih sebenarnya sering lihat itu ya seliweran di Shopee video gitu, cairan buat bersihin kamar mandi. Dijualnya sebenarnya harganya nggak terlalu mahal ya teman-teman, dan saya lihat tutorialnya itu di video itu hasilnya itu bener-bener kayak ekstrim banget gitu ya, yang mulai dari keramiknya warnanya bisa kayak hampir hitam gitu, tahu-tahu dioles gitu langsung bersih. Cuman saya sampai saat ini belum pernah beli juga sih. Teman-teman sendiri udah ada yang pernah coba belum cairan itu? Nah, balik lagi ke video ya teman-teman. Jadi ini alhamdulillah udah selesai saya cuci piringnya, sama udah saya tiriskan sekalian ini. Kemudian ini tuh saya mau buka ini ya, terong ya. Jadi tetangga saya ini ada yang lagi nanem terong ya teman-teman, di ladang gitu, dan dia tuh lagi jualan, dibikin paket ini tuh 10.000 udah dapet 3 kilo ya. Jadi murah banget. Cuman saya waktu beli itu langsung 10.000, saya mikirnya kok banyak banget ya teman-teman, saya nggak mungkin habisin ini semuanya. Jadi ini rencananya mau saya bagiin ke tetangga. Oke, alhamdulillah ini udah selesai. Jadi ini udah mulai saya bilas, saya siram dulu sebelum saya sikat ya. Habis itu baru saya sikat-sikat semua, lanjut saya bilas lagi. Oh iya, ini tuh saya bersihin kamar mandinya tuh cuman fokus ke lantai sama dindingnya aja ya teman-teman. Kalau dulu biasanya saya bersihin kamar mandi tuh langsung total semua ya, keseluruhan. Jadi mulai dari bak mandinya saya kosongkan, saya bersihkan, kemudian dinding lantai saya sikat, bagian kloset juga udah saya bersihin gitu. Terus tempat sabun juga biasanya bakalan saya rapikan itu dalam waktu sekaligus ya, sehari gitu. Cuman kalau kali ini sejak ada Uki ini, saya kalau misalkan bersihin itu kayak nyicil ya teman-teman. Jadi tergantung mana yang perlu diduluin. Misalkan aja bak mandinya udah mulai kotor, jadi saya fokus buat bersihin bak mandinya aja. Kemudian kalau ada waktu lagi, misal klosetnya udah mulai kotor, saya ganti sikat klosetnya aja, dan seterusnya ya. Jadi ini tuh nggak semuanya langsung saya bersihin. Nah, alhamdulillah udah selesai juga ya tugas saya buat bersihin kamar mandi. Di sini juga saya juga akan mengakhiri video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.